bisa membeli sawah, walaupun belum lebar, belum luas, bisa membeli gubuk, bahasanya dia membeli rumah, walaupun nggak besar, bisa membeli kendaraan roda 4, walaupun bukan yang bagus. Beberapa pelajaran yang saya dapat dari penjual kopi, gerobakan ketika saya cuti kemarin. Jadi waktu itu saya cuti di rumah, saya kepengen ngopi siang-siang di gor dekat tempat tinggal saya minum kopi di situ. Pas saya datang, ibu-ibu penjual kopinya lagi tiduran di kursi panjangnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mas. Saya mau minta tolong bikinkan kopi hitam 1 Bu. Oh iya siap Mas, dibikinkanlah sama si ibu penjual tadi. Ketika kopinya datang, terus saya langsung nanya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Mas. Gimana hari ini laris Bu? Alhamdulillah. Itu sebuah kata luar biasa buat saya. Di penjual gerobakan itu yang sebenarnya dia lagi tiduran, belum ada pembeli, tapi ketika ditanya, dia jawabnya Alhamdulillah. Itu satu hal pertama yang saya belajar dari ibu penjual kopi itu adalah rasa syukur. Ibu itu mengucap syukur, Alhamdulillah walaupun lagi sepi pembeli. Terus saya melanjutkan cerita lagi, bertanya lagi kepada beliau, udah berapa lama jualan dari awal mulai corona. Bilangnya dulu ramai Mas, sebelum pabrik-pabrik di tempat saya pengurangan karyawan, dulu lebih ramai daripada biasanya. Tapi semenjak pengurangan karyawan, pabrik-pabriknya sekarang jadi agak sepi. Tapi saya alhamdulillah masih diberi rezeki oleh Allah untuk bisa meneruskan jual kopi ini. Terus saya bilang, dulunya jualan apa Bu? Apa dari dulu jualan kopi? Enggak Mas, saya dulu tahun sekian jualan apa namanya itu yang air sabun dibikin balon, terus jualan gorengan, terus jualan minuman, sebelum akhirnya jualan kopi sasetan. Yang saya hebat dari ibu itu, pelajaran keduanya adalah mentalnya ya. Mental seorang pedagang, walaupun mungkin karena kondisi rumah, ekonomi rumah tangganya yang mengharuskan dia tetap mencari uang dengan berjualan apapun, tapi mental luar biasa. Saya sebagai seorang karyawan nggak bisa mental seperti itu ya. Mungkin ketika saya berjualan A, gagal, saya nggak akan melanjutkan jualan apapun lagi. Nunggu mungkin bertahun-tahun lagi untuk bisa nekat atau mempunyai mental berjualan lagi. Tapi ibu ini terus berusaha sampai menjual kopi yang akhirnya bisa menghidupi keluarganya. Terus saya tanya lagi, Alhamdulillah ya Bu, udah punya gerobakan kopi di sini di GOR. Iya Mas, dari hasil ini Alhamdulillah saya udah bisa membeli sawah, walaupun belum lebar, belum luas, bisa membeli gubuk, bahasanya dia membeli rumah, walaupun nggak besar, bisa membeli kendaraan roda 4, walaupun bukan yang bagus. Saya tercengang ketika dia bisa membeli itu semua dari hasil jualan kopinya itu. Saya pikir, maaf ya, ketika lewat orang berjualan gerobakan, naik sepeda motor, saya pikir penghasilan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dari situlah saya belajar bahwa pentingnya mengelola keuangan dengan baik. Mungkin secara bulanan, mungkin ya, gaji saya lebih banyak daripada ibu itu. Tapi secara pengelolaan uang, ibu itu lebih sukses, lebih berhasil daripada saya. Saya sampai gemetar itu waktu di situ ya, maksudnya luar biasa ya ibu ini dengan penghasilan yang mungkin saya lihat nggak begitu banyak, tapi dia bisa mengelola keuangannya sampai bisa membeli sesuatu yang bermanfaat bagi dia, investasi sawah, rumah, sampai bisa membeli kendaraan roda 4. Ternyata anak-anaknya pun berjualan di dekat gerobak kopinya. Itu 2 hal yang buat saya pelajaran luar biasa ya 3 hal pelajaran luar biasa yang saya dapat dari ibu itu adalah rasa syukur yang tidak pernah berhenti. Dia bilang bahwa ketika teman-teman di sekitarnya pun mengeluh sepi pembeli, dia masih berucap, Alhamdulillah, paling nggak sehari ada yang beli. Kalaupun nggak ada yang beli, Alhamdulillah, hari ini diberi kesempatan untuk istirahat. Jadi, dari ibu itu tidak pernah mengucap
kata mengeluh, tapi selalu bersyukur. Dan dari situlah mungkin Allah memberi kenikmatan berlebih ya, karena yang saya tahu sesuai firman Allah, ketika kamu bersyukur maka aku akan menambah nikmatmu. Yang kedua apa? Mental. Mental sebagai seorang pejuang usaha dengan kondisi hidup seperti itu, dia terus berjualan sampai menemukan jualan yang bisa-bisa benar-benar bisa menghidupi keluarganya dan bisa memberikan mobil dan rumah. Dan yang ketiga adalah cara mengelola uang dengan baik. Seandainya ibu itu tidak bisa mengelola uang dengan baik, nggak mungkin dia bisa memiliki itu semua. Tapi karena dia bisa mengelola uang baik, dengan penghasilan pas-pasan pun, dia bisa membeli sesuatu yang mungkin secara rasional, saya sebagai karyawan nggak mungkin kebeli dengan penghasilan segitu. Jadi itulah pelajaran besar, karena memang kadang yang sering kita tonton kan, kesuksesan itu hanya dilihat dari podcast-podcast yang orang penghasilannya udah miliaran, ratusan juta, triliunan mungkin yang mobil-mobil mewah. Padahal secara realita aja dengan kondisi kita sebagai karyawan mungkin lebih baik belajar dari hal kecil seorang pedagang yang memang kondisinya nyata, kondisinya realistis, dan bisa kita pelajari dari situ. Seandainya yang miliaran mungkin masih jauh kita untuk menempuh atau menyamai orang yang penghasilannya miliaran. Tapi ketika kita melihat dengan penghasilan yang pas-pasan, tapi dia bisa mengelola uang, itulah yang harusnya kita bisa pelajari. Dan saya pernah ke rumah orang tua saya, ketemu ibu-ibu penjual kue pasar, dia cuma bukan bikin, jadi cuma ngambil untung dari kue pasar itu. Bayangkan, dia bisa nabung sehari 20.000 dari hasil jualannya itu. Padahal dia hanya mengambil keuntungan 500 per item kue pasar, dia naik sepeda ontel. Bayangkan, buat saya 20.000 untuk penjual seperti itu luar biasa loh. Mungkin saya yang gajinya segini aja nabung sebulan 200.000 aja belum tentu bisa. Dia mungkin penghasilan seharinya aja nggak nyampe 100 atau nggak nyampe 200.000, dia masih bisa nabung sehari 20.000. Jadi memang kadang kita harus turun ke area bawah, bahwa belajar itu nggak harus dari orang di podcast yang sudah penghasilannya miliaran, tapi dari mereka pejuang-pejuang yang bisa mengelola uang dengan baik dari hasil yang pas-pasan. Saya terus belajar seperti itu karena ada kejadian di kehidupan saya yang membuat saya benar-benar hancur, benar-benar terburuk. Semoga video saya bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman di luar sana yang sedang berjuang, yang sedang belajar untuk kehidupan ini, bagaimana cara mengelola uang, mengelola gaji kalian supaya masa depan kalian lebih baik. Tahan nafsu, tahan keinginan, tunda kesenangan demi kenyamanan di masa mendatang.